Halo, selamat datang kembali di channel Flashlight Noob. Di video kali ini saya akan review dari Nextort TA20. TA20 ini produk terbarunya Nextort untuk seri Tactical EDC ya. Jadi pertama kali penampakannya itu mereka ada teasernya waktu di Iwasot ya, Iwasot 2023 ya. Saya pertama kali lihat di situ waktu event itu, kok ada produk Nextort yang saya nggak kenal gitu, karena hampir semuanya saya hafal banget ya produk-produk mereka, kecuali memang produk yang spesifik untuk militer ya. Ya ternyata ini adalah Nextort TA20, di mana Nextort TA20 adalah pertama kalinya Nextort menggunakan 3 mode setting ya. Jadi kalau sebelumnya, kalau di Nextort TA series yang sebelumnya itu kan rotary settingnya itu untuk level outputnya ya. Kalau di sini jadi lebih jauh lebih fleksibel dengan tactical, duty, dan juga ada dedicated button locknya. Oke, nanti seperti apa kita lihat dulu. Di kesempatan kali ini saya kedapatan unitnya sendiri, ada TA20, lalu saya dapat lagi FR1 ring, di mana FR1 ring ini untuk kompatibel untuk TA20 juga TA30 series ya. Jadi nanti ringnya untuk taktis ya, lebih ergonomik. Lalu juga ada lampu sinyal ya, sinyal light UT41. Tapi khusus hari ini, video kali ini saya hanya akan membahas TA20, dan untuk UT41 nya sendiri nanti saya akan bikin di video terpisah. Oke, kita singkirkan dulu untuk FR1 dan UT41 nya. Kita lihat dulu packagingnya Nextort TA20. Di sini Nextort TA20 menggunakan baterai 16340 dengan kapasitasnya 800 mAh ya. Dan di sini juga support untuk baterai lithium non recharge ya, CR123A, dengan voltasenya sama ya, 3,7, atau dengan lithium 16340 dengan 800 mAh kapasitasnya. Untuk output maksimalnya di sini di high-nya ada 1000 lumen dengan durasi waktu otomatis akan step down ya di 1 jam 15 menit, lalu mediumnya di 2 jam 30 menit, lalu low-nya di 24 jam, lalu strobe. Lalu di tactical mode-nya kita punya 1000 dan strobe-nya 1000 lumen, lalu lock mode. Dan penampakan belakangnya seperti ini. Di sini ada keterangannya multi user mode for flexibly ya, needed choice on operation. Jadi ini terobosan baru untuk Nextort ya, remote setting ini. Sebelumnya ini bagus banget, dan semoga nanti kedepannya di TA series ya, TA30-nya ada juga. Lalu untuk yang lainnya masih sama ya. Nextort konsisten dengan memberikan nanokeramik ya di bezelnya, jadi berguna untuk memecahkan kaca ya. Untuk LED-nya menggunakan Osram P9. Osram P9 itu menurut saya pilihan bagus ya, pilihan bijak, karena saya kurang suka sama karakternya SST40 ya. Terus juga walaupun kayaknya masih thin shift juga ya. Di seri ini P9-nya masih thin shift ya, nggak terlalu cool white. Lalu untuk ukurannya, dimensinya 100 mili, 10 cm, 30 mili, dan 23 mili ya. Beratnya tanpa baterai itu hanya 89 gram. Oke, kita lihat isinya ada apa saja. Tentunya senternya sudah habis. Di sini ada apa ini? Oh, ini insulator untuk baterainya ya. Jadi harus dibuka dulu saat menerima. Dapat kabel USB-nya ini Type C ya, dan pengecasannya ada di kabelnya, USB Type C. Dapat lanyard, dan tidak ada spare o-ring ya. Spare o-ringnya tidak ada. Dapat lanyard Nextort
kualitasnya bagus. Oke, seperti itu. Dan juga tentunya senternya sendiri ya. Kita lihat dulu sebelum masuk ke senternya, kita lihat dulu spesifikasi menurut user manualnya. Nextort TA20. Ini bagus banget sih, memang harusnya dari dulu ya bikinnya modelnya gini. Ini spesifikasinya seperti ini, nanti bisa di pause aja. Oke, dan di sini apa namanya remote settingnya ya, seperti ini. Jadi dia kalau yang sebelumnya di TA seri sebelumnya belakangnya yang diputar ya, di rotasinya di belakang, kalau ini di kepalanya. Dan juga untuk intensitas kandelanya itu di high-nya di 11.028 kandela dengan jarak jangkauannya 210 meter. Lumayan bagus ya, jadi 1000 lumen di 11.000 kandela itu lebih dari cukup. Dan kalau direct untuk self defense ya, home defense, cukup untuk bikin disorientasi ya lawannya ya. Oke, kita langsung lihat unitnya ya. Saya taruh dulu Nextort TA20. Kita lihat dulu tampak desainnya ya. Osram P9 dengan orange peel. Ya, sayangnya hampir semua Nextort itu kenapa reflektornya pakai orange peel ya. Saya lebih milihnya kalau memang taktikal ya, apalagi misalnya memang digunakan untuk kepolisian, kayaknya lebih bagus ke spot ya. Jadi pakainya smooth reflektor, lalu beam profile-nya pun lebih spot, jadi nggak terlalu floody ya, flooder ya, nggak terlalu menyebar. Seperti itu. Lalu ini logonya Nextort TA20 dengan klipnya yang masih paten ya. Klipnya Nextort ini paten, selalu paten. Dan ini adalah rotary headnya, remote setting, dimana ada menu tactical untuk temporary mode dan strobe. Lalu ada duty mode untuk pilihan output level, ada 3 pilihan output level, dan juga ada dedicated lock. Dan di strike bezelnya tetap ada nano keramik. Ini center EDC ya, kecil 16340 yang paling bagus yang saya punya, dan good job banget Nextort akhirnya jauh lebih fleksibel dengan pemilihan user interface yang seperti ini ya. Bagus banget, harusnya TA30 juga kayak gini. Ini bagus banget, jauh lebih fleksibel ya. Jadi bener-bener kalau memang mau taktikal kita pilih tag ya. Kalau untuk sehari-hari buat EDC kita cukup pakai duty mode ya. Oke, kita lihat dulu dampak dalamnya. Kita cek baterainya dulu ya. Baterainya punya Nextort di 16340 800 mAh ya kapasitasnya, dan mendukung pengecasan USB Type-C di baterainya dengan lampu indikator ya. Nanti saat dicas akan merah dan akan hijau jika sudah penuh. Lalu kita lihat dulu telnya ya. Ininya drat ulirnya kecil ya, karena memang dimensinya kecil, dan seperti biasa rapih, presisi ya. Luar biasa Nextort. Dan juga ini tail buttonnya sama seperti TA30C ya, jadi sudah metal ya bahannya, bukan rubber. Lalu di dalamnya ada spring untuk kontak positifnya ya, seperti ini. Dan di sini ada 2 layer ya, antara layer pertama untuk bodinya dan juga dalamnya seperti ini. Oh ya, dan yang menariknya di Nextort ini bisa menggunakan baterai, support untuk baterai 16340 untuk night core atau baterai biasa ya, vape cell ya. Kebetulan saya punya stok vape cell juga, ini support di vape cell seperti ini. Saya sudah coba ya, kita coba dulu. Jadi harganya jauh lebih murah ya, baik vape cell atau Nightcore 16340. Jadi buat teman-teman yang mau hemat,
beli baterai vape cell gini dengan kapasitasnya, vape cell ini kapasitasnya real ya 850 ya, kurang lebih ya, jauh lebih murah harganya, kalau nggak salah cuma 60.000 atau berapa, 80.000 saya lupa. Jadi bisa stoknya bisa banyak. Oke, kita lanjut masukin dulu. Sebelumnya kita ukur dulu dimensinya. Dimensinya tadi 100 mili ya. Kita cek dulu dimensinya di sesuai ya. Dimensinya sampai ke buttonnya itu di 10 cm ya. Lalu untuk headnya itu di 2,5 ya. Ya. Lalu untuk headnya sendiri ya hampir ya sama lah, hampir 3 cm. Oke, seperti itu Nextdoor TA20. Lalu kita masuk ke user interface-nya. Di sini ada dua, tactical dan duty. Perbedaannya hanya ada sedikit ya. Tactical itu cuma untuk temporary langsung 1000 lumen. Jadi kalau ditahan setengah, ya ini yang kalau yang belum pernah pegang Nextdoor ya, ini tombol Nextdoor tuh enak banget loh, ngepas banget untuk penekanannya, langsung 1000 lumen. Lalu saat kita pencet full press, ini langsung di strobe 1000 lumen. Tactical. Seperti itu. Lalu kita masuk ke mode duty. Di sini kita pencet setengah, nggak full. Untuk mencetnya, untuk masuk konstan on kita mencet full. Tapi kalau untuk setengah kita temporary juga. Temporary-nya ini langsung 1000 lumen. Lalu saat kita ingin konstan kita pencet full, akan masuk ke konstan. Lalu kita ingin ganti masuk ke medium 190 lumen, kita pencet setengah. Lalu kita mau masuk lagi ke low-nya di 24 lumen, kita pencet lagi. Lalu kita pencet lagi akan masuk ke strobe-nya. Di sini saya yakin teman-teman banyak banget ya di komunitas center yang kenapa strobe-nya kan harusnya udah ada di tactical ya. Kenapa nggak langsung ke duty-nya, nggak perlu ada strobe di cycle-nya. Ya mungkin filosofinya memang berbeda dengan Nextdoor ya, di mana konstan strobe itu mungkin ada skenario untuk konstan strobe itu dibutuhkan gitu kan. Kalau di tactical kita harus tahan kan, usernya harus tahan terus untuk strobe. Nah, mungkin ada kondisi-kondisi skenario yang memang konstan strobe-nya itu dibutuhkan, jadi memang di duty mode-nya ada apa namanya strobe-nya ya, seperti itu. Dan karakternya seperti yang sudah-sudah, karena memang di strike bezel-nya ini agresif ya Nextdoor ini, jadi akan terlihat beam profile-nya seperti ini. Akan ada cekukan-cekukan dari si ini ya, si housingnya nanokeramiknya nih, karena memang kalau yang lain tuh enggak sebesar ini ya. Justru ini aman. Kalau strike bezel yang cuma gimmick itu dari bahan dari desainnya aja justru akan struktur ya, kalau bahasa bagusnya struktur integrity ya, akan rusak. Justru lensanya kemungkinan saat dipaksa itu akan pecah ke dalam. Kalau ini strike bezelnya memang didesainnya memang berani ya untuk memecahkan atau untuk memukul ya, seperti itu Nextdoor. Lalu kita akan coba dengan FR1-nya ya, FR1 yang sebelumnya saya pernah juga saya review di Nextdoor TA30C ya, dan ini sama ya, FR1-nya kompatibel dengan dimensinya juga sama otomatis dengan TA30C. Jadi enaknya FR1 ini memang didesainnya untuk kepolisian atau militer ya. Jadi seperti ini, dan di TA30, 30C, 30 series ya, dan termasuk TA20 ini saat kita menggunakan FR1 cukup hanya ditekan dengan ini ya, badannya jempol ya, atau apa ya sebutannya ya. Jadi hanya seperti ini gitu. Jadi jauh lebih fleksibel saat kita menggunakan dua tangan, kita otomatis bisa langsung nyala.
gitu. Lalu juga saat kita untuk memecahkan, misalnya memukul, striking bezelnya itu jauh lebih kita paten ya pegangnya. Seperti ini Nextort TA20. Kita nanti langsung masuk ke beam shotnya ya. Dan karakternya tetap Vladi menyebar, ya bagus, tapi saya sih lebih suka, saya hampir semua center yang saya pilih adalah thrower ya. Itu karena preferensi pribadi. Jadi ini mungkin akan cocok ya semua, karena Vladi itu untuk skenario hampir untuk all round ya skenario seperti itu. Nextort. Dan kita sebelum kita akhiri masuk ke beam shot, kita lihat dulu dengan perbandingannya TA15 ya. Jadi Nextort itu kalau dibilang tuh memang desainnya ciamik banget ya, bagus ya, desain kualitasnya tuh bagus. Jadi kalau yang mungkin kalau secara exposure brandnya nggak terlalu kelihatan ya, padahal mereka itu banyak banget marketnya, lumayan banyak ya. Jadi memang secara produknya mereka menguasai di beberapa segmen market, dan bahkan kalau di luar ya, untuk retailnya pun mereka bisa masuk ke retail besar ya gitu. Nah ini perbedaannya, kalau dulu on off nya TA30 series, TA15 dial mode nya seperti ini rotarinya. Nah ini kalau untuk EDC walaupun it's okay fine ya, tapi mungkin kurang fleksibel ya untuk sebagian orang. Resiko tertekan akan selalu ada karena akan selalu posisi standby-nya taktikal. Lalu kalau di TA20 kita bisa langsung mode. Jadi ini kan sama standby. Lalu untuk pemilihan outputnya kita rotari. Ya, untuk khusus TA20 berubah menjadi seperti ini. Jadi ini sangat cerdas sekali untuk Nextort. Semoga ada TA30 yang pakai seperti ini. Serius, ini bagus banget, cerdas banget ya. Rotary selection seperti ini. Ada locknya, jadi tidak akan terbakar celana dan tas kita ya. Jadi taktikalnya oke, dapat, EDC-nya pun juga dapat itu. Dan kenapa harus seperti ini? Karena kalau untuk memang yang on duty ya, patrolman gitu kan, polisi pasti akan selalu harus standby seperti ini. Nggak perlu ada mode lain, output lain, nggak perlu lah, itu pasti akan kecenderungannya akan diubah-ubah gitu, seperti itu. Jadi kalau ditanya Nextort bisa nggak sih, kenapa sih nggak ada memory mode-nya? Bisa banget, nggak ada masalah. Di UT41 itu ada memory mode-nya, drivernya gitu. Ya kalau untuk senternya memang mereka filosofinya dan untuk peruntukannya segmennya kepolisian dan militer, jadi memang tidak digunakan memory mode itu. Manusia, saya pernah baca artikelnya, manusia itu akan cenderung untuk mengubah untuk melakukan sesuatu ya kan. Jadi kalaupun sama di center pun, kalau misalkan di sini ada memory mode dan segala macam, itu mungkin akan lupa usernya di settingan low, lalu saat dibutuhkan harus pencet-pencet berkali-kali. Kalau di Nextort nggak, langsung pencet. Luar biasa, bukan? Oke, seperti itu. Terima kasih teman-teman yang setia sudah subscribe channel Flashlight Noob ya, yang sudah menonton juga. Terima kasih banyak. Semoga panjang rezeki, semoga sehat selalu, semoga bahagia. Yang penting bahagia ya, bahagia selalu. Kalau bahagia pasti sehat kan, lalu rezekinya banyak. Seperti itu, kita langsung masuk ke beam shotnya ya, beam shotnya Nextort TA20, Nextort TA20. Thank you dan sampai ketemu lagi.